semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu korupsi sebagai paradoks kekuasaan. Korupsi bukan hanya persoalan hukum atau ekonomi, tapi juga masalah etika dan filosofi politik yang sangat kompleks. Kita akan mengaitkan konsep ini dengan beberapa kasus korupsi besar yang terungkap di Indonesia dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2024 dan 2025. Dalam filsafat politik, kekuasaan idealnya adalah alat untuk melayani kepentingan publik dan menegakkan keadilan sosial. Namun, Lord Acton pernah mengatakan, "Power trend to corruption and award power corruption. Absolutely in it." Artinya, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula resiko menyalahgunakan dalam korupsi. Fenomena ini sangat nyata di Indonesia. Penjabat yang memiliki kewenangan luas atas pengelolaan sumber daya publik sering tergoda untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Teori pilihan publik menjelaskan bahwa penjabat publik seperti individu lainnya cenderung bertindak sendiri. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki mereka berpotensi mengubah kekuatan tersebut menjadi alat eksploitasi. Mari kita lihat beberapa kasus besar yang menggambarkan paradoks ini. Pertama, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dan subholdingnya yang terungkap pada awal 2025. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun selama periode 2018 sampai 2023. 4 petinggi subholding Pertamina dan beberapa pengusaha swasta telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya strategis bisa disalahgunakan. Selain itu, sepanjang 2024, kasus korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah Tembakau menjadi skandal besar dengan kerugian negara mencapai 300 triliun. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha besar, memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan akses terhadap sumber daya alam bisa menjadi ladang korupsi yang sangat merugikan negara. Tidak hanya itu, pada akhir 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang terkait dengan pemilu 2019. Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi juga merambah ke ranah politik dan demokrasi, bukan hanya di ranah ekonomi. Korupsi bukan sekadar masalah materi, tapi juga kegagalan moral dan krisis etika. Pejabat yang korup telah memungkari amanah rakyat dan merusak kepercayaan sosial yang menjadi fondasi legitimasi pemerintahan. Filsuf seperti Erich Fromm dan Jean-Paul Sartre menyoroti bahwa korupsi juga merupakan upaya mengisi kekosongan eksistensial dan mempertahankan citra kesuksesan semu tanpa nilai substantif. Lemahnya mekanisme kontrol sosial dan hukum memparah situasi ini. Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi, praktik oligarki dan patronase politik sering melemahkan pengawasan publik, sehingga korupsi bisa berkembang sistemik. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan transaksi aliran dana dugaan korupsi selama 2024 mencapai 984 triliun. Ini angka yang sangat besar dan menuntut kerjasama lintas lembaga seperti KPK dan PPATK untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Penanggulangan korupsi harus dilakukan secara holistik, mulai dari penegakan hukum yang tegas, pendidikan etika politik bagi pejabat, hingga penguatan transparansi dan partisipasi publik. Reformasi institusional dan perubahan budaya politik juga sangat penting. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2024 meningkat menjadi 37 poin, menunjukkan tren positif meski tantangan masih besar. Ini menjadi sinyal bahwa upaya pemberantasan korupsi mulai membuahkan hasil, tapi kita semua harus terus mengawal dan mendukungnya. Singkatnya, korupsi sebagai paradoks kekuasaan menunjukkan konflik antara fungsi kekuasaan sebagai alat pelayanan publik
dan kecenderungan penyalahgunaan demi kepentingan pribadi. Kasus-kasus korupsi besar di Indonesia tahun 2024 sampai 2025 menjadi bukti nyata bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi juga krisis moral dan etika. Mari kita bersama-sama memperkuat kontrol sosial dan integritas politik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.